Halo semuanya, balik lagi di vlog. Ya, di sebelah saya udah ada sebuah casing PC. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang casing PC. Ini adalah casing Micro ATX dari Armageddon. Ini serinya Nimitz N5, warnanya putih. Seperti apa casingnya? Worth it buat dibeli atau enggak? Build quality-nya bagus atau enggak? Kita lihat aja. Langsung aja kita bahas. Oke, dari atas dulu aja ya. Di atas sudah ada dust filter, itu buat nutupin lubang exhaust fan-nya. Ukuran 14 cm, dust filternya kayak gini. Udah magnetik juga. Terus untuk I/O port, di paling kiri ada tombol power, lalu di sebelahnya ada tombol reset yang jadi satu sama tombol buat ngatur LED RGB di bagian depan. Lalu selanjutnya ada dua lampu indikator buat HDD LED sama power LED. Terus di sebelahnya lagi yang bagus di sini ada dua lubang, yaitu untuk mikrofon dan headphone. Udah dipisah, it's good. Terus ada dua USB 2.0 plus bonus satu USB 3.0. Di bagian depan bentuknya agak futuristis segitiga gitu. Di situ ada kayak lubang-lubang bentuknya honeycomb, but itu bukan lubang, itu hanya sebuah aksen honeycomb aja yang nanti akan terlihat bagus banget kalau pas nyala, karena di sebelah atau sisi dalamnya itu adalah sumber dari lampu LED yang nanti bisa kita atur dari tombol yang jadi satu sama tombol reset tadi. Lalu untuk sisi sebelah kiri casing, di tempat saya sebelah kiri casing yang sebelah sana, ada sedikit tonjolan sekitar 1 cm, dan itu bisa difungsikan buat mempermudah kabel manajemen saat kita ngerakit PC nanti, buat nyembunyiin ular dari atau apalah namanya, ular kabel dan lain sebagainya dari sisa-sisa power supply yang kabelnya nggak kita pakai. Di sebelah sini terlihat ini adalah nilai plus untuk casing murah seperti ini. Udah pakai tempered glass dan di bawah ada tulisannya Armageddon The Ultimate Gaming Gear. Ya, ini adalah bener-bener tempered glass, dibaut pakai 4 baut di sudut-sudutnya, masih terbungkus plastik. Besok kalau kita selesai ngerakit, kita kletek bareng-bareng. Kita putar casingnya biar bisa dilihat bagian belakang. Di bagian belakang ada lubang buat fan, pastinya buat exhaust 14 cm. Lalu ada bolongan juga buat back panel, I/O port. Terus karena ini MATX, slot ekspansi cuma ada 4, dan modelnya model potekan, dipatahin, bukan di baut yang nanti kalau dilepas bisa dipasang lagi. Enggak, ini sekali kita lepas, copot, ya sudah, karena modelnya dipotek, dipatahin. Dan di bawah juga ada tempat buat power supply. It's good, power supply-nya udah ada di bawah. Kita lihat bagian bawah. Oke, saya pegang aja daripada takut nanti jatuh. Di bagian bawah bisa kalian lihat kalau ada beberapa bolongan, lubang-lubang yang itu fungsinya buat pasang hard disk ataupun SSD, ya pokoknya storage ya, yang nanti bisa kita pasang di bagian bawah. Plus di bagian bawah juga ada lubang buat fan power supply, udah ada dust filternya juga. Plus untuk kaki ini dari plastik, finishingnya plastik chrome. Nah, seperti dijelaskan di awal tadi, bahwasanya kayak orang khutbah. Kalau di tempered glass di set panel ini dibaut pakai 4 baut. Ya, ada 1, 2, 3, 4 ini buat ngebaut tempered glassnya. Untuk buka pertama kali saya nggak bisa pakai jari langsung, harus pakai obeng karena keras banget. But it's okay, kita bisa buka ini pakai jari, asal pada saat ngencengin jangan terlalu kenceng.
Make sure kalian hati-hati pada saat buka, karena emang ini sebuah tempered glass. Kesenggol dikit aja, pas di ujung-ujungnya bakal porak-poranda. Kita buka aja sampingnya, kita singkirin dulu tempered glassnya. Oke, kita langsung disambut oleh ular yang lumayan banyak. Plus kita dapat sepaket baut. Good job, nggak ada buku manual. Oke, kita lihat satu persatu kabelnya apa aja. Yang pertama kita dapat USB 3.0 buat konekin dari motherboard ke front panel yang warnanya biru. Terus kita dapat kabel buat nyambungin USB 2.0 dari header di motherboard ke front panel juga. Ada kabel buat audio juga. Terus yang kecil-kecil ini pasti buat tombol-tombol dan lampu-lampu di depan. Yang warna merah HDD LED. Terus ada power switch warnanya orange. Lalu ada power LED hitam di split jadi dua kayak gini. Lalu untuk power dari RGB di bagian depan kita ada konektor Molex. Ini langsung dicolok ke power supply nanti. Pertanyaannya, tombol reset kok nggak ada? Ternyata ada. Dia dicolokin langsung ke lampu RGB di depan. Jadi kalau kita mau pilih ini mau buat tombol reset bisa, ini colok langsung ke pin front panel motherboard yang buat reset. Atau kalau kalian mau fungsikan ini untuk switch lampu RGB, langsung aja kalian colok ke bagian lampu RGB-nya di sini. Simple. Satu switch bisa buat dua, terserah kalian mau pakai untuk yang apa. Untuk bagian dalam kita sudah dikasih spanner, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah dapat spanner buat motherboard. Yang akan jadi masalah adalah 4 pin ATX atau 8 pin ATX ya, yang 2x4 itu yang di bagian atas motherboard sini. Ini lubangnya kecil banget, gak bisa buat masuk kabel, tapi ada lubangnya. Kita nggak tahu apakah nanti bisa difungsikan atau enggak jalur kabel manajemennya saat kita ngerakit. Ya kita coba aja, kita lihat nanti. Lalu untuk urusan I/O port, di sini udah ada lubang. Nanti bisa kita routing dari depan, turun dulu, baru naik ke sini. Ada 2, 1, 2. Terus ada 2 tempat juga, bisa buat naruh kipas 14 cm di bagian bawah. Kalau nanti mau dipasang GPU jadinya GPU-nya nggak kepanasan. Ya, nggak tahu, kita ngambil udaranya dari bawah mungkin bisa ya, siapa tahu. It's okay, udah ada tempatnya yang penting. Sayang sekali di sini nggak ada rubber grommet, karet-karet buat nutupin kabel kalau dari arah belakang mau ke depan. Ya di harga 300.000 no komplain lah. Untuk kalian yang mau pakai power supply mahal branded, udah bisa show off di sini. Atau bahkan kalian ada yang mau pengen pakai power supply yang udah harga RGB-nya, bisa banget buat show off karena ini udah bolong. Untuk fan nggak cuma di belakang, nggak cuma di atas dan di bagian bawah, di bagian depan bisa dipasang 3 fan 14 cm juga. Atau kalau dilihat-lihat secara kasar harusnya masih bisa kalau mau dikasih 360 mm radiator. Tapi kalau dan lihat bagian atas, kalau mau dikasih 360 paling atas nanti nggak bisa dikasih fan, mungkin hanya bisa dikasih 2 fan aja, tengah dan bawah. Next kita akan
buka bagian belakang casing ini, kita lihat ada apa aja. Sama seperti waktu buka tempered glass, waktu pertama kali buka nggak bisa dengan jari aja, harus pakai obeng karena kenceng banget dari pabriknya ngebaut casing ini. Oke, udah kebuka, bisa dilihat kayak gini ya. Ada satu tempat buat naruh storage 2,5 inch, bisa dipakai buat SSD SATA atau hard disk laptop kalau kalian mau pasang. Sisanya nggak ada space lagi. Mau buat kabel manajemen juga ini cuman sekitar 3-5 mili. Jadi kita mau tetap harus ngandalin jarak sekitar 1 cm di back panel yang di sini. Di bagian bawah sini, depan power supply, ini ada tempat buat naruh storage. Bisa dipakai buat naruh 2,5 inch storage SSD atau hard disk laptop sama seperti yang di sini, atau kalian bisa pasang yang hard disk biasa 3,5 inch, nanti tinggal disesuaikan aja posisinya sama lubang-lubang untuk bautnya. So, jadi gimana kesimpulannya tentang casing ini? Saya belum bisa ngomong banyak untuk pengalaman saya ngerakit pakai casing ini, tapi sejauh first impression saya mandang casing ini itu di harga 300 ribuan, apa yang diberikan sama Armageddon di Nimitz N5 ini udah termasuk baik, walaupun ada beberapa kekurangan. Yang pertama, kita nggak bisa masukin kabel, kemungkinan nggak bisa masukin kabel 4 pin buat ATX atau 8 pin buat kabel di atas ini yang soketnya dekat sama prosesor. Terus nggak ada karet juga, rubber grommet buat yang di lubang-lubang supaya nggak kelihatan kabel yang di belakang pada saat maju ke depan. 2 itu. Ketiga, tombol switch di depan untuk RGB disatuin sama tombol reset. Lalu kekurangan berikutnya adalah di baut bagian tempered glass. Di bagian dalam bautnya sini kita nggak ada bantalan atau apalah, sekedar buat ngeredam antara baut ini ketika nempel langsung ke tempered glass. Jadi kalau kita ngebaut ini terlalu kenceng, dia akan ngegesek ke tempered glassnya sampai bunyi kayak kaca kena besi. Lalu kekurangan berikutnya yang di bagian belakang adalah expansion slotnya model potekan, jadi sekali pakai nggak bisa dibalikin lagi. Bisa sih, kalian harus lakban ulang biar bisa nutup. Lalu yang terakhir untuk build quality, ya kita tahu bahan juga nggak terlalu tebal. Ada beberapa detail yang pengerjaannya masih kasar, masih beberapa bagian ada yang tajam juga. Ada beberapa cat yang ngelupas. Plus saya nemuin satu buah paku keling yang ternyata belum dipotong, masih ada tonjolan yang nggak tahu akan mengganggu pada saat proses perakitan atau enggak. But overall, untuk harga 300 ribuan, Armageddon Nimitz N5 dengan segala kekurangannya, kita dikasih tempered glass, dikasih bonus lampu RGB dengan power supply di bagian bawah, plus lubang fan yang banyak, dikasih dust filter juga. Oh iya, ngomongin dust filter, di bagian bawah kalian nggak bisa serta-merta nyopot dust filternya karena posisi dust filter di bawah itu kejepit sama dua kaki belakang yang chrome tadi. Itu aja beberapa kekurangan untuk casing ini. Silahkan kalau kalian mau cari-cari casing di harga 300 ribuan, bahkan di online marketplace itu ada yang jual di bawah 300 ribu. Ini bisa 5 dari Armageddon, bisa dipertimbangkan. Jadi seperti itu
video first impression saya. Kalau kalian suka silahkan klik like, komen aja di bawah kalau kalian mau diskusi bareng saya tentang casing ini. Atau kalau kalian punya saran casing lain di range harga 300 ribuan untuk Micro ATX, komen aja di bawah. Thank you udah nonton video ini. Saya Imam, sampai jumpa di video berikutnya.